sahabat semua, selamat datang di Ruang PC. Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Di channel ini, kita akan membahas apa saja, pemikiran, gagasan, dan visi, apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang menilainya. Selamat mengikuti. Halo sahabat Ruang PC, salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki masa prapaskah. Saya masih ingat setahun yang lalu, di waktu yang sama, berita tentang virus SARS-CoV-2 mulai merebak di seluruh dunia dan mulai menjangkiti Indonesia. Dan akhirnya pandemi COVID-19 merebak di mana-mana dan semua aktivitas terhenti, termasuk semua kegiatan di gereja. Peribadatan dilangsungkan secara online. Dan kita mengikutinya dalam keadaan kesedihan. Sekarang tiba lagi waktunya bagi kita memasuki masa prapaskah. Semoga kita masih tetap bertahan, tetap semangat, dan terus beriman kepada Allah. Untuk itu, mari kita awali dengan Rabu Abu. Rabu Abu adalah permulaan atau tanda dimulainya masa prapaskah. Prapaskah adalah masa persiapan, yaitu masa pertobatan, pemeriksaan batin, dan berpantang guna mempersiapkan diri untuk kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Masa pertobatan ini berlangsung selama 40 hari sebelum kita merayakan Paskah. Kenapa 40 hari? Angka 40 di sini memiliki makna persiapan, seperti Musa yang berpuasa selama 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Nabi Elia juga demikian, dan Yesus sendiri pun berpuasa selama 40 hari di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Dalam gereja Katolik, penggunaan lambang-lambang adalah sebagai sarana pewartaan dan dalam pengajaran imannya. 40 hari menjadi suatu lambang yang dimaknai sebagai sebuah persiapan. Maksudnya dalam masa itulah kita diajak menyiapkan diri untuk menerima penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Persiapan-persiapan yang mungkin seperti melakukan refleksi dan berdoa, mati raga dengan berpuasa dan berpantang, menyadari kelemahan dan mengakuinya. Pada masa prapaskah kita juga diajak untuk peduli kepada sesama dengan berbela rasa sebagai bentuk tobat kita. Sebelum kita lanjut, bagi sahabat Ruang PC yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Masa prapaskah diawali dengan Rabu Abu. Disebut demikian karena terjadi pada hari Rabu. Dan dalam liturgi gereja Katolik, semua umat akan ditandai dengan abu. Kenapa hari Rabu? Masa prapaskah berlangsung selama 6 minggu atau 6 pekan, tetapi hanya 6 hari yang dihitung dalam satu minggu itu. Karena setiap minggu adalah peringatan kebangkitan Kristus, sehingga 36 hari ditambah 4 hari menjadi genap 40 hari. Kalau kita hitung mundur, hari raya Paskah jatuh pada hari Minggu, hari raya kebangkitan Tuhan. Kalau kita kurangi 36 hari atau selama 6 pekan masa prapaskah, lalu dikurangi lagi dengan 4 hari yang akan jatuh pada hari Rabu. Kenapa abu? Abu dipakai sebagai tanda pertobatan. Abu ini berasal dari daun palma yang telah diberkati saat Minggu Palma tahun sebelumnya, yang selama ini kita sematkan di salib di rumah-rumah kita. Dengan abu ini, kita diingatkan kembali bahwa manusia diciptakan Allah dengan debu tanah, dan suatu saat nanti kita akan kembali menjadi debu tanah. Selain itu, dalam kitab Yunus, bab 3 ayat 1-10,
yang mengisahkan pertobatan seisi kota Niniwe. Yunus sesuai firman Allah menyampaikan bahwa 40 hari lagi Allah akan menunggang balikan kota itu karena kejahatan mereka. Mereka pun percaya kepada Allah. Mereka berpuasa dengan mengenakan pakaian berkabung. Raja Niniwe sendiri pun memerintahkan itu dan turun dari singgasananya dan duduk di atas abu. Orang-orang Niniwe menunjukkan ketulusannya dan keseriusannya untuk bertobat dari kejahatan mereka, supaya Allah berpaling dari murkanya. Dan menyesalah Allah sehingga Allah tidak jadi melakukan murkanya. Dalam liturgi gereja Katolik, Romo akan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil pada saat memberi tanda di dahi kita. Penandaan abu ini diberikan kepada semua jemaat yang hadir tanpa kecuali. Masa Prapaskah juga merupakan masa pertumbuhan jiwa kita. Dalam perjuangan hidup kita setiap hari seringkali membuat kita merasa kekeringan dan jauh dari Tuhan. Kita menjadi terbiasa hidup dalam kesendirian kita tanpa bersatu dengan Tuhan Allah. Dalam masa Prapaskah, orang-orang suka mengikuti retret yang tujuannya untuk menyegarkan kembali jiwanya yang kering, mengembalikan relasinya kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu, masa Prapaskah ini bisa juga disebut retret agung yang berlangsung selama 40 hari. Dalam retret agung ini kita mau menapaki perjalanan hidup kita selama ini bersama Tuhan dan merefleksikannya melalui bacaan-bacaan kitab suci. Ya, kitab suci menjadi bacaan utama selama retret ini selain bacaan-bacaan rohani lainnya. Dalam retret ini, kita mau mengatur ulang pikiran dan batin kita. Dampak dari mengatur ulang ini, kita dikembalikan ke tujuan hidup kita yang Allah telah rancangkan untuk kita. Saat ini kita dan seluruh orang di dunia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dalam perjalanan ini, kita mengalami banyak kemunduran dan kehilangan orang yang kita kenal dan kita kasihi. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali karya penebusan Allah, menyiapkan diri kita dengan bertobat, dengan berkabung dan turun dari kenyamanan kita dengan duduk di atas abu, berpuasa dan berpantang mengakui segala dosa kita dan memperbaiki diri kita. Memang sulit, tidak ada yang mudah, tapi bagaimanapun harus kita jalani masa retret ini dengan penuh hikmat dan terus berpusat pada kehendak Allah. Akhirnya hanya ada dua kata untuk menyimpulkannya, yaitu niat dan usaha. Mari kita niatkan setiap saat untuk terus bertobat dari kejahatan kita dan tidak kepedulian kita. Dan terus berusaha untuk memperbaiki kemunduran hidup kita. Kini saatnya kita kembali kepada Allah penyelenggara kehidupan kita. Semoga bisa menjadi manfaat untuk menghantar memasuki retret kita masing-masing. Dan selamat memasuki retret agung, selamat berpuasa dan berpantang. Sahabat Ruang PC, mari kita saling mendoakan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, terutama untuk setiap like dan share-nya, dan juga setiap subscribe, dan juga bagi teman-teman yang belum. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya supaya selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Semoga kita selalu diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Non scole servita discimus. Salam.